Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mervita Fahmelina dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nars tingkat 1B NIM P01720322081. Di sini saya akan menceritakan kembali film The Lady with a Lamb. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820. Ayah Florence bernama William Nightingale, seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London. Ibunya Fanny Nightingale Smith, keturunan Ningrat. Keluarga Ningrat adalah keluarga terpandang di Florence. Memiliki seorang kakak bernama Penelope. Semasa kecil, Florence Nightingale tinggal di Lea-Hurst, yaitu sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya. Saat usia remaja, Florence tidak seperti anak Ningrat, kebanyakan yang suka bermalas-malasan dan berfoya-foya. Florence lebih banyak beraktivitas di luar rumah, membantu warga sekitar yang membutuhkan. Tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserslautern, Jerman. Ia mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pioner yang dipelopori oleh pendeta Theodor. Cita-cita Florence Nightingale itu adalah dari kecil perawat. Frieder bersama istrinya dan dikelola oleh birawati Lutheran dari kalangan Katolik. Di sana Florence terpesona pekerja sosial keperawatan yang dipraktekkan oleh para birawati Florence. Pulang ke Inggris membawa angan-angannya tentang keperawatan. Tahun 1851, saat Florence menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard, seorang penyair dan seorang Ningrat. Namun lamaran tersebut ditolaknya karena pada tahun tersebut Florence sudah membulatkan tekadnya untuk mengabdikan dirinya di dunia keperawatan. Keinginan Florence menjadi perawat ditentang keras oleh ibu dan kakak karena pada saat itu di tempat perawat dianggap sebagai pekerja yang hina. Ayahnya setuju jika Florence mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Namun, ayahnya tidak setuju jika ia menjadi perawat di rumah sakit karena saat itu rumah sakit adalah tempat yang kotor atau menjijikkan. Namun, Florence tetap pergi ke Kaiserslautern untuk mendapatkan pelatihan bersama birawati di sana. Ia belajar di sana selama 4 bulan, walaupun ditekan oleh keluarganya yang khawatir terjadi implikasi sosial yang timbul karena seorang gadis yang menjadi perawat serta latar belakang RS yang Katolik, sementara Florence dari Kristen Protestan. Selain itu, Florence pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Perancis. Tanggal 12 Agustus 1853, Florence kembali ke London dan bekerja sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil di Upper Harley Street, London. Posisi ini ia tekuni hingga Oktober 1854. Tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang telah ia latih termasuk bibinya May Smith, mereka berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal bulan November 1854. Mereka mendarat di rumah sakit di pinggir pantai di Scutari. Kondisi rumah sakit tersebut saat Florence baru tiba di sana sangat mengerikan. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit yang terluka dan beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat. Potongan-potongan tubuh sisa amputasi termasuk di luar jendela dan tidak ada yang membuangnya, sehingga menggunung dan menimbulkan bau tak sedap. Florence melakukan perubahan penting. Ia mengatur tempat tidur para penderita di ruangan dan ia mengusahakan setidaknya bernaung di bawah pohon, dan ia juga menugaskan mendirikan tenda. Pada bulan Maret 1855, setelah hampir 6 bulan Florence di sana, Komisi Kebersihan Inggris datang memperbaiki sistem perbuangan limbah dari sirkulasi udara sehingga jumlah kematian menurun drastis. Pada saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Semenjak
saat itu terjadi pertempuran, pada malam harinya Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari lampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan tanggal 7 Agustus 1857. Ketika ia masih di Turki pada tanggal 29 November 1855, publik memberikan pengakuan pada Florence Nightingale untuk hasil kerjanya pada saat perang. Kembalinya Florence ke London, ia sekembalinya diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka mendirikan sebuah badan bernama Dana Nightingale, di mana Sidney Herbert menjadi sekretaris kehormatan dan Adipati Cambridge menjadi ketuanya. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan, Note on Nursing. Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan medali Palang Merah Kerajaan oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, Florence Nightingale dianugerahi dengan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary Freedom of City dari kota London. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Ia dimakamkan di gereja St. Margaret yang terletak di Swallow, Hampshire, Inggris. Saya juga akan menjelaskan teori kebutuhan dasar pasien menurut Henderson. Ada 14, yaitu bernafas dengan normal, kebutuhan makan dan minum yang adekut, kemudian kebutuhan eliminasi, kemudian kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan berpakaian, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat, beribadah sesuai keyakinan seseorang, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan, kebutuhan akan hiburan atau rekreasi, yang terakhir belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian teori yang kedua yaitu dari Maslow, itu ada 5: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta dan memiliki, kebutuhan rasa berharga dan harga diri, dan aktualisasi diri. Sekian dari saya, terima kasih. Jika saya banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.